Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Zalfa akan mempresentasikan scheduling atau penjadwalan dari proyek kami yang telah kami pilih. Selanjutnya yaitu scheduling yang kita kerjakan berupa pembuatan mind map, pembuatan task list, menentukan deadline, network diagram, spend time, kemudian kita akan menentukan immediate predecessor. Kemudian berikut merupakan mind map yang kita kerjakan, di mana utamanya itu daur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai jual, di mana kita laksanakan di Bank Sampah Nurul Fikri 14.2. Kemudian berakar menjadi manajemen proyek, manajemen kemitraan, sasaran perencanaan proses, output proyek, marketing, dan manajemen kontrol. Di mana manajemen proyek itu terdapat karakteristik proyek, evaluasi, identifikasi proyek, biaya produksi, kemudian manajemennya berupa staffing, organizing, monitoring, dan controlling. Kemudian kemitraannya yaitu sponsor, di mana disponsori oleh Pertamina, kemitraannya, kemudian didukung oleh masyarakat. Kemudian sasaran, yaitu adanya perusahaan, sasarannya itu sesuai dengan output proyek produknya, yaitu perusahaan otomotif, masyarakat, dan kontraktor bangunan. Kemudian perencanaannya, yaitu kita akan melakukan survei lapangan, wawancara, kemudian dokumentasi, kemudian proses dalam pengerjaan proyek ini adanya secara teknis, mekanisme dan permintaan, di mana mekanismenya, secara teknologi, dan permintaannya kualitas produk. Kemudian output proyeknya yaitu produk dari daur ulang tersebut, yaitu paving block, plaster, dan batako. Kemudian marketing, yaitu melalui media sosial, sosialisasi, ataupun investasi. Manajemen kontrol, di mana adanya target, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, manajemen proyek, karakteristik proyek, evaluasi, identifikasi proyek, dan biaya produksi. Selanjutnya yaitu task list, di mana task list yang kita susun berupa sebagai berikut, yang sesuai dengan sequence dari urutan pengerjaan, dapat dilihat pada PPT tersebut. Yaitu ada 40 task list, di mana yang terakhir yaitu evaluasi pemasaran. Selanjutnya yaitu pembuatan network diagram, di mana event dimulai, kemudian dilakukannya studi literatur, T-nya yaitu 1 dalam satuan minggu, melakukan survei bahan baku 2 minggu, menentukan bahan baku 2 minggu, menentukan dan merancang desain jenis produk 4 minggu, pengumpulan bahan baku 4 minggu, perizinan 1 minggu, uji pembuatan produk 2 minggu, uji kualitas produk 1 minggu, pembuatan proposal 1 minggu, membangun kemitraan investasi 1 minggu, pemasaran 1 minggu, penetapan permintaan produk 1 minggu, pembuatan produk pemesanan 3 minggu, pengemasan 1 minggu, kemudian akhir event terus 0. Immediate predecessor dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu berupa menentukan perencanaan desain produk, immediate predecessor-nya yaitu studi literatur, melakukan survei, immediate predecessor-nya menentukan bahan baku, kemudian pengumpulan bahan baku, immediate predecessor perizinan, dan predecessor dari pengumpulan bahan baku, menentukan bahan baku, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu jalur kritis yang telah kita analisis, yaitu adanya menentukan bahan baku, survei, dan selanjutnya dapat dilihat pada PPT, di mana durasi dari jalur kritis tersebut yaitu 23 minggu. Kemudian selanjutnya berupa earlier start dan earlier finish. Yang telah kita analisis itu, ini berupa aktivitasnya dan dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya yaitu latest start dan latest finish, di mana dapat dilihat pada PPT berikut. Ya. Sekian dari presentasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang slack time. Slack time ini adalah periode atau waktu yang dapat diberikan untuk menunda kegiatan tanpa harus mengundurkan waktu pengerjaan proyek. Jadi slack time ini hanya berlaku pada setiap kegiatan. Nah, dalam penentuan slack time kita bisa menggunakan cara itu let's start dikurang oleh early start atau let's finish dikurang oleh early finish. Nah, penentuan slack time pada proyek kami itu bisa dilihat pada contohnya di kegiatan 4.
Nah, kegiatan 4 ini itu menentukan bahan baku, memiliki late start B1 dan early start B1, maka jika dikurangi maka 0. Jadi, kegiatan 4 ini tidak mempunyai slack time atau slack time-nya 0. Nah, kegiatan yang memiliki 0 slack time atau ya, itu sudah pasti menjadi jalur kritis. Nah, dan contoh selanjutnya itu ada di kegiatan 1. Kegiatan 1 ini studi literatur, memiliki early start B1 dan late start-nya B7. Jika dikurangi adalah 6, maka kegiatan 1 ini memiliki slack time selama 6 minggu. Jadi, untuk pelaksanaan kegiatan 1 ini bisa dilakukan awalnya pada pengerjaan proyek atau seakhir-akhirnya itu pada minggu ke-7. Jika kegiatan yang ada di jalur non-kritikal ini tidak memiliki slack time, maka otomatis menjadi kritikal. Jadi, jalur kritikal juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang immediate predecessor. Nah, immediate predecessor ini adalah kegiatan yang menjadi syarat untuk kegiatan lainnya. Kegiatan lain tidak bisa dimulai tanpa predecessornya sendiri. Nah, immediate predecessor pada proyek kami adalah sebagai berikut. Nah, immediate predecessor itu juga untuk menentukan urutan pengerjaan kegiatan proyek. Jadi kita bisa tahu akhir pengerjaan proyek itu kita membutuhkan berapa lama, seperti itu. Dan bisa kembali lagi ke network diagram kami. Nah, untuk menentukan immediate predecessor, kami itu contohnya ada di kegiatan 4. Nah, kegiatan 4 ini tidak memiliki immediate predecessor karena ia adalah kegiatan yang di awal proyek. Nah, lain lagi dengan kegiatan 5. Kegiatan 5 ini memiliki immediate predecessor, yaitu kegiatan 4. Dan kegiatan 2. Kegiatan 2 juga memiliki immediate predecessor, yaitu 5. Nah, kegiatan 4 juga merupakan predecessor kegiatan 2, namun bukan immediate predecessor-nya. Seperti itu. Nah, selain kegiatan 5, kegiatan 1 juga immediate predecessor dari kegiatan 2. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cost management. Dalam manajemen biaya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat RAB, atau Rencana Anggaran Biaya. Anggaran sendiri adalah sebuah rencana yang sistematis, meliputi sumber dana dan juga pengalokasian dana tersebut pada seluruh kegiatan, beserta waktu yang dibutuhkan. Tujuannya untuk menentukan seberapa banyak dana atau modal yang dibutuhkan untuk dialokasikan dan kapan dana tersebut tersedia. 3 manfaat yang dapat kita ambil ketika kita membuat RAB adalah 1. Menentukan biaya keseluruhan proyek. 2. Memberikan gambaran keseluruhan proyek terutama dari sisi finansial. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk pertanggungjawaban terkait dana yang dikeluarkan. Atau, kata lainnya, kita mengendalikan penggunaan dana tersebut. Proses dalam manajemen biaya proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengestimasi biaya. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara melakukan survei berdasarkan jenis kegiatan tersebut dan berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, dari setiap jenis kegiatan yang telah dirincikan, kita dapat menyusun anggaran biayanya terkait dengan biaya yang telah kita lakukan survei sebelumnya, berdasarkan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek tersebut. Setelah menyusun anggaran biaya, kita dapat melakukan pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan dengan metode Earned Value Management. Earned Value Management adalah teknik pengukuran kinerja proyek untuk mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan biaya, di mana essential elements of Earned Value Management terdapat plan value, actual cost, dan juga earned value. Plan value adalah budget
atau estimasi biaya total yang telah disetujui dan direncanakan untuk digunakan pada suatu aktivitas pada waktu tertentu. Sedangkan actual cost adalah biaya langsung dan tidak langsung yang tercakup pada penyelesaian pekerjaan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, earned value adalah estimasi nilai dari pekerjaan fisik aktual yang telah diselesaikan. Berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah dilakukan pada pembuatan proyek bank sampah, di mana kami akan mengolah sampah-sampah tersebut menjadi barang yang bernilai jual, yaitu paving block. Ada 9 jenis kegiatan yang telah dirincikan. Dengan lama waktu yang kami butuhkan selama 6 bulan. Dan juga di sini terdapat biaya yang telah kami rincikan setiap jenis kegiatannya. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menghitung plan value. Plan value didapatkan dengan cara mengakumulasikan per satu jenis kegiatan pada 6 bulan lamanya atau waktu yang dibutuhkan. Setelah itu, kita juga akan menghitung earned value. Earned value dapat dihitung dengan cara plan value dikalikan dengan percent complete. Setelah itu, kita juga dapat mencantumkan actual cost. Dari hasil plan value, earned value, dan juga actual cost, kita dapat menghitung akumulasi dari ketiga nilai tersebut. Setelah itu, kita dapat menghitung cost variance dengan cara earned value dikurangi dengan actual cost dan didapatkan dari hasil rencana anggaran biaya sebesar Rp2.900.000. Selanjutnya ada schedule variance. Schedule variance dapat dihitung dengan cara earned value dikurangi dengan plan value dan didapatkan Rp2.720.000. Selanjutnya ada cost performance index. Cost performance index dapat dihitung dengan cara earned value dibagi dengan actual cost dan didapatkan hasil sebesar 1,012. Cost performance index ini jika nilainya 1 menunjukkan tepat pada anggaran. Dan pada nilai rencana anggaran biaya yang telah dibuat, kita mendapatkan hasil nilainya 1. Berarti proyek ini tepat pada anggaran. Selanjutnya ada schedule performance index. Dapat dihitung dengan cara earned value dibagi dengan plan value dan didapatkan nilai hasilnya 1,011. Untuk nilai SPI sendiri atau schedule performance index, jika nilainya 1 menunjukkan tepat pada jadwal. Berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah dihitung, untuk proyek bank sampah ini menunjukkan angka 1, berarti proyeknya tepat pada jadwal. Selanjutnya, kita dapat menghitung estimate at completion, di mana budget actual cost dibagi dengan cost performance index dan didapatkan nilai sebesar Rp239.482.187. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung estimated time to complete dengan cara original time estimate dibagi dengan schedule performance index, di mana waktu yang kita butuhkan selama 6 bulan dibagi dengan nilai SPI 1,011 dan didapatkan hasil sebesar 5,93. Dengan metode earned value management, kita dapat mengetahui proyek yang kita buat sesuai pada jadwalnya atau tidak, melebihi anggaran atau tidak. Jadi, guna dari manajemen biaya adalah mengetahui apakah proyek ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Jadi, dalam membuat proyek, pembuatan manajemen biaya itu sangat dibutuhkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rimba Nur Fauzan, NRP 25-2017-010. Alhamdulillah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di proyek kelompok ini. Oke, langsung masuk saja ya ke pembahasannya. Manajemen sumber daya manusia. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini memiliki 4 poin penting di dalamnya.
Ya, ada perencanaan sumber daya manusia, ada akuisisi tim proyek, ada membangun tim proyek, mengelola tim proyek. Nah, akan saya jelaskan sedikit-sedikit dari awal ya. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu apa sih? Perencanaan sumber daya manusia itu. Jadi setelah di dalam proyek ada tujuan yang sudah jelas. Oke, ada tujuan nih. Nah, maka direncanakan posisi apa saja yang dibutuhkan, peran apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang si tujuan ini bisa tercapai gitu. Nah, dalam perencanaan ini biasanya si project manager akan memilih orang-orang yang ahli pada bidangnya masing-masing gitu, yang akan menempati posisi-posisi tertentu. Dan biasanya juga si project manager akan memilih karakter, latar belakang, dan sifat orang-orang yang berbeda dengan tujuan supaya dalam proses bekerjanya proyek tersebut akan ada berbagai perspektif yang berbeda yang bisa saling menunjang supaya si tujuan ini tercapai. Langsung lanjut ke poin yang kedua, ada akuisisi tim proyek. Apa itu akuisisi tim proyek? Jadi setelah ada perencanaan si sumber daya manusianya ini, gitu, udah ada strukturnya, maka diakuisisi. Ada gimana caranya si posisi-posisi ini dan peran-peran ini bisa terisi oleh orang-orangnya. Gitu. Jadi lebih ke gimana nih mekanisme open recruitment lah misalnya. Gitu. Mekanisme untuk orang-orang ini bisa mengisi si posisi ini. Gitu. Nah, oke, langsung masuk ke membangun tim proyek. Nah, apa itu membangun tim proyek? Nah, kurang lebihnya si membangun tim proyek ini lebih terfokuskan pada bagaimana caranya si kompetensi dari orang-orang yang sudah memegang peran ini tuh bisa dioptimalkan. Nah, itu satu. Dan yang kedua, dari dalam kerja-kerja proyeknya itu tersebut akan lebih difokuskan pada interaksi antar peran-peran yang ada dalam proyek tersebut. Gitu. Jadi terfokusnya pada kompetensi dan interaksi antar peran dalam proyek tersebut. Nah, oke, yang keempat, yang terakhir adalah mengelola tim proyek. Nah, inti dari mengelola tim proyek ini lebih terfokuskan pada bagaimana caranya untuk mengkoordinir dari tiap-tiap peran, tiap-tiap posisi yang ada dalam proyek tersebut supaya bisa saling berkesinambungan dan terus menunjang supaya tujuan bisa tercapai. Jadi lebih terfokusnya pada bagaimana untuk berkoordinasi, bagaimana untuk memotivasi para kawan-kawan yang ada dalam proyek tersebut, bagaimana caranya untuk memberikan solusi gitu. Jadi lebih seperti itu. Oke, akan saya lanjut ya. Nah, aku nggak bisa. Bentar. Oke, sekarang masuk ke struktur organisasi di dalam proyek kelompok ini yang produknya itu kan tentang pavling block kan, pavling block dari plastik. Nah, di sini bisa dilihat ada manajer proyek, asisten organisasi, divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi produksi, tim pengembangan, dan quality team yang dibawahi sama tim produksi. Nah, oke, singkatnya manajer proyek ini dia bertugas untuk mengkoordinasi dari tiap-tiap divisi yang ada supaya bisa saling berkesinambungan. Lalu ada asisten administrasi, ya mungkin terlihat jelas dari kata-katanya ada administrasi ya, jadi lebih ke pengumpulan data, pengumpulan informasi, surat menyurat, dan sebagainya. Lalu ada di divisi pemasaran. Nah, divisi pemasaran ini terfokus pada bidang-bidang tentang bagaimana untuk memasarkan produknya, marketing gitu. Jadi lebih bagaimana caranya supaya hasil produk ini bisa tersampaikan ke konsumen dengan baik. Lalu ada divisi keuangan, di mana dari divisi keuangan ini dia terfokuskan pada penyusunan anggaran, jadi lebih ke budgeting, gitu. Ya, perihal budgeting itu, tentang anggaran, tentang biaya, gitu. Perencanaan-perencanaan yang di ranah seperti itu. Lalu ada divisi produksi. Nah, di dalam divisi produksi ini, dia tuh membawahi 2 tim, ada tim pengembangan dan quality team. Nah, dalam tim pengembangan ini dia lebih terfokuskan pada bagaimana untuk mengoptimasi produk-produk yang ada supaya kedepannya tuh makin baik gitu. Jadi lebih terfokuskan pada penelitiannya, pada studi literatur dan sebagainya. Lalu untuk quality team, dia yang terfokus pada produksi. Nah, produksinya si produknya ini si kualitasnya harus terjaga gitu dari tiap-tiap produksi yang ada. Nah, itu mereka saling berkesinambungan dalam divisi produksi. Oke, mungkin singkatnya penjelasannya seperti itu ya. Langsung dilanjut. Oke, sekarang masuk di responsibility assignment matrix. Di sini saya mencoba untuk membuat istilahnya pembagian tanggung jawab lah, pembagian tanggung jawab tiap-tiap divisi dari tiap-tiap aktivitas.
dengan menggunakan responsibility achievement matrix. Yang saya lihat videonya itu di materi yang Bapak berikan gitu kan. Oke, bisa dilihat mungkin sebelum masuk sini kan ada R, ada A, ada C, ya, ada I gitu. Nah, ini rumus rasi gitu. Nah, sebenarnya rasi itu apa? R itu responsible, A itu accountable, C itu consulted, terus ada I itu informed. Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk nih ke contoh yang awal nih, misalnya studi literatur tuh aktivitas yang pertama. Jadi si manajer proyek ini dia bertugas untuk bisa saling mengkoordinir di antara divisi-divisi yang ada dalam tiap-tiap peran yang ada dalam proyek tersebut. Masuk ke administrasi, ya dia hanya sebatas mengetahui gitu, inform pada apa saja yang dikerjakan di divisi-divisi yang lain pada aktivitas ini. Nah, divisi pemasaran, kenapa dia bertanggung jawab pada studi literatur? Karena dia harus bertanggung jawab pada ya emang harus bertanggung jawab, maksudnya harus bertanggung jawab pada bagaimana untuk melakukan pemasaran produk ini. Jadi dia harus melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini harus didasari oleh studi literatur dulu gitu. Dia harus megang data dan informasi yang krusial supaya perencanaannya bisa optimal. Langsung masuk ke divisi keuangan, di sini dia belum terlalu belum terlalu banyak bertindak atau banyak bertugas dalam studi literatur, jadi dia reform. Lalu masuk ke divisi produksi, di mana dia responsibel dan bertanggung jawab, di mana memang wajib gitu, karena kan ini produk tuh dari mulai bahan baku sampai menjadi sebuah produk, dia yang banyak tangan di sini gitu, si divisi produksi ini. Makanya dari awal banget studi literatur itu jadi modal dia untuk bisa maju nanti ke depannya tuh beraktivitas seperti apa tuh ada dasarnya gitu. Oke, paling kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, pada momen ini gitu. Terima kasih. Saya Rimba Nur Fauzan, izin pamit dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Triningsi, NRP 25/2021-22. Selanjutnya akan menjelaskan tentang resiko proyek pada kelompok kami. Di sini terdapat task list, risk description, probability atau kemungkinan, konsekuensi, nilai resiko, analisis, dan rencana penanganan. Yang pertama yaitu ada pelaksanaan survei, di mana risk description-nya yaitu macet dan hujan. Lalu didapat kemungkinan atau probability-nya sebesar 30%, sehingga konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp500.000. Sehingga didapat nilai resikonya yaitu dari probability dikali kerugian. Didapat Rp150.000. Lalu analisisnya yaitu melalui jalur yang padat dan pada saat jam makan siang, lalu tidak menyediakan jas hujan, sehingga rencana penanganannya yaitu dengan menyediakan opsi pilihan jalur pintas dan menyediakan jas hujan. Yang kedua, ada melihat proses produksi, di mana risk description-nya yaitu alat sedang dalam perbaikan sehingga kami tidak dapat melihat proses produksinya seperti apa. Dengan probability 60%, sehingga konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur. Didapat kerugiannya 3 juta, sehingga nilai resikonya yaitu Rp1.800.000. Analisisnya, kurangnya pengawasan dan perawatan alat secara berkala, sehingga rencana penanganannya yaitu perawatan alat dilakukan secara berkala. Yang ketiga yaitu ada merencanakan RAB. Risk description-nya yaitu ada biaya pengeluaran tak terduga. Didapat probability-nya sebesar 50%, sehingga konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian 5 juta. Didapat nilai resikonya sebesar Rp2.500.000. Analisisnya yaitu tidak mempersiapkan akan terjadinya biaya pengeluaran tak terduga, sehingga rencana penanganannya dengan menyiapkan dana darurat.
Lalu di sini yang keempat ada merencanakan timeline proyek. Task description-nya yaitu ketidaksesuaian timeline dengan waktu. Probability-nya sebesar 10%. Konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp2 juta. Didapat nilai resikonya sebesar Rp200.000. Analisisnya yaitu beberapa pihak tidak dapat bekerja sama sesuai dengan timeline yang telah dibuat. Sehingga rencana penanganannya yaitu dengan melakukan diskusi saat pembuatan timeline. Lalu di sini yang kelima, menyusun alat dan bahan yang dibutuhkan. Task description-nya yaitu bahan yang terkumpul tidak konsisten karena bank sampah tidak dapat mengatur berapa banyak sampah yang akan terkumpul di setiap harinya, sehingga didapat probability-nya yaitu sebesar 40%. Konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp5 juta, sehingga didapat nilai resikonya sebesar Rp2 juta. Analisisnya, kurangnya partisipasi warga dengan bank sampah, sehingga rencana penanganannya yaitu melakukan sosialisasi pada warga akan kegunaan dari bank sampah. Lalu ada yang keenam, yaitu mengatur perizinan. Task description-nya yaitu perizinan ditolak oleh beberapa pihak. Probability-nya sebesar 30%. Konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp1 juta, sehingga didapat nilai resikonya Rp300.000. Analisisnya, keamanan produk kurang meyakinkan, sehingga rencana penanganannya yaitu melakukan uji coba produk. Yang ketujuh yaitu uji coba pelaksanaan produk. Task description-nya yaitu produk gagal, di mana probability-nya yaitu 50%, sehingga konsekuensinya jadwal pelaksanaannya mundur dengan kerugian Rp2 juta, sehingga nilai resikonya yaitu sebesar Rp1 juta. Analisisnya yaitu adanya proses atau bahan yang terlewat. Rencana penanganannya yaitu teliti saat pembuatan produk. Yang kedelapan, ada perencanaan pemasaran. Risk description-nya yaitu pemasaran tidak dilakukan secara besar-besaran, di mana didapat probability-nya sebesar 10%, sehingga konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp300.000. Didapat nilai resikonya Rp30.000. Analisisnya yaitu produk yang dihasilkan masih tergolong langka dan juga tidak banyak orang yang tahu. Rencana penanganannya yaitu memperluas jangkauan pemasaran. Yang kesembilan, ada mencari instansi sebagai sponsor. Task description-nya yaitu sulitnya birokrasi, sehingga didapat probability-nya 20%. Konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian Rp100.000. Didapat nilai resikonya Rp40.000. Analisisnya yaitu proposal yang dibuat kurang menarik. Rencana penanganannya yaitu meyakinkan sponsor dengan membuat proposal yang menarik. Yang 10, yaitu ada pelaksanaan produksi. Risk description-nya yaitu alat rusak dan kekurangan bahan. Probability-nya sebesar 50%, sehingga jadwal pelaksanaan mundur. Lalu dengan kerugian Rp10 juta, sehingga nilai resikonya yaitu Rp5 juta. Analisisnya, kurangnya pengawasan dan perawatan alat secara berkala, lalu kurangnya sosialisasi bank sampah pada warga, sehingga rencana penanganannya yaitu dengan perawatan alat dilakukan secara berkala serta melakukan sosialisasi bank sampah kepada warga. Yang 11 yaitu pengawasan dan perawatan secara berkala. Resikonya yaitu proses produksi terhenti sementara,
dengan probability 50%, sehingga konsekuensinya yaitu jadwal pelaksanaan mundur dengan kerugian 5 juta rupiah, didapat nilai resikonya 2.500.000 rupiah. Analisisnya yaitu kurangnya pengawasan dan perawatan alat secara berkala, sehingga rencana penanganan yang dapat dilakukan yaitu perawatan alat harus dilakukan secara berkala. Sekian penjelasan tentang risiko proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.